Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji tentang teori dari efek fotolistrik. Efek fotolistrik di antara kalian mungkin sudah mengenalnya. Ini saya coba ulas kembali lebih perlahan. Kemudian keterlibatan dengan beberapa tokoh di dalamnya dan kerangka gagasannya. Ini pertama kali ini fenomena eksperimen, jadi diambil dari fenomena eksperimen dulu. Ini oleh Heinrich Hertz. Kita tahu ya, satuan frekuensi diambil dari nama beliau, Pak Hertz ini pada tahun 1887. Beliau seorang eksperimentalis tangguh, mencoba sinar plat katoda. Plat katoda tuh yang kuning-kuning itu, yang tembaga seperti itu, yang biasanya buat di sel volta yang gitu-gitu ya. Katoda. Kemudian ditembakkan oleh aneka cahaya. Nah, ketika ditembakkan, plat katoda itu memunculkan berkas. Berkasnya, jadi kalau ketika dimuncul ini ternyata berpendar. Nah, pendaran ini disebutnya sebagai sinar katoda. Dulu belum ada elektron ya, belum dikenal ya, tahun 1887. Elektron baru ada, dibuktikan keberadaannya oleh Thomson pada tahun 1897 di Inggris. Kemudian setelah kajian Heinrich Hertz 10 tahun, cukup lama ya, 10 tahun ini kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan selanjutnya, fisikawan selanjutnya di Jerman, namanya Philipp Lenard, sekitar tahun 1899, hampir 1900. Beliau menggunakan berkas cahaya, cahayanya tuh monokromatik, jadi hanya satu frekuensi. Tekniknya sudah lebih canggih, sehingga kita bisa memilah, beliau bisa memilah frekuensi-frekuensi yang digunakan. Kemudian kesimpulan yang didapatkan adalah cahaya melontarkan elektron dari logam. Nah, elektron ini udah mulai dikenal ya, karena tahun 1899 ternyata sinar katoda yang ditemukan oleh Henry Hertz itu adalah merupakan elektron yang terpental akibat paparan cahaya yang monokromatik. Nah, ini fenomena ini membuat ramai dunia ilmu pengetahuan, khususnya bidang fisika, berkaitan tentang bagaimana sebuah logam ketika disinari ternyata bisa bersinar lagi. Nah, apa yang menyebabkan itu bisa bersinar kembali? Yang dilakukan atau eksperimen oleh Pak Lenard dan Pak Hertz kira-kira seperti ini. Ini lampunya lampu panjang seperti itu, serupa mungkin neon ya. Kemudian sumber cahaya terang. Ya, kemudian kan cahaya putih ya, berarti banyak banget yang dipendarkan. Kemudian prisma sudah diketahui bahwa itu dapat menguraikan. Nah, kita split di sini yang kecil, kemudian akan terjadi berkas sinar masuk, kemudian nanti diuraikan. Nah, nanti dari situ penguraiannya itu ada lagi di sini semacam barriernya ya. Karena kan nanti yang diuraikan itu kan sinarnya bisa banyak macam-macam, kayak pelangi lah, seperti ini. Nah, ini ada yang masuk, berarti artinya sudah satu frekuensi atau satu panjang gelombang kan, atau satu frekuensi datang, kemudian menumbuk emitter ini plat katodanya itu, kemudian di sini ketika semakin ditumbuk, ternyata ini memantulkan di kolektor.
pengumpul, berarti di sini pengumpul elektron, asumsinya elektron-elektron ini dia loncat, kemudian nanti muncul arus. Ketika muncul arus, berarti di sini akan menyimpang ampermeternya, muter lagi seperti itu. Namun yang menariknya adalah ketika rangkaian listrik sederhana ini pengubah tegangan, ini ada pengubah tegangan, jadi tegangannya itu dirubah-rubah. Ini sebenarnya ada tegangan ya, tegangan awal ya, sehingga dia bisa membantu untuk memantulkan elektron. Namun ketika tegangan itu diatur, nah ini kan barriernya tegangan penghalang ya, tegangan penghalang. Nah ketika pada nilai tertentu, misalkan di sini V0, pada nilai tertentu diatur-atur, ternyata ini sudah tidak ada arus yang loncat, yang tidak ada lagi. Di sini tidak ada lagi elektron yang berjalan. Karena ini tidak ada berjalan, berarti kan di sini tidak ada elektron ya. Artinya terhalang. Nah, berarti di sini tidak ada lagi lompatan-lompatan elektron sehingga tidak memunculkan arus. Elektron yang terlontar karena penyinaran pada logam sasaran atau emitter diterima oleh kolektor. Arus fotoelektrik diukur dengan pengukur arus ya, ampermeter ya. Arus akan menurun tajam ketika potensial penghalang dipasang. Ketika potensial dipasang, diatur tegangan tertentu, ternyata tidak muncul arus. Ini kenapa? Karena membuat elektroda kolektor berpotensial negatif. Nah, ini kan dia udah negatif ya, bersifat negatif. Nah, nggak mungkin kalau elektron datang pasti tertolak terhadap elektron emitor. Elektron bermuatan negatif pasti tertolak kan, dia akan mental. Akhirnya elektronnya dia kembali lagi dan tidak memunculkan arus. Bagian listrik pada percobaan ini bisa dipandang sebagai partikel sederhana, artinya elektron seperti yang di mental-mental itu kan partikel ya. Tapi yang menarik adalah ditembakannya bukan sesama partikel. Jadi kayak seperti halnya kita main bola biliar. Bola nomor 9 akan mental misalkan kalau ditembak oleh bola yang putih. Kalau dua-duanya sama-sama partikel. Tapi agak sulit dipahami ketika bola biliar itu tiba-tiba bergerak ketika kalian sorotin lampu yang sangat terang. Nah, itu adalah fenomena yang sudah mulai menjadi tanda tanya para fisikawan klasik. Elektron terlempar meninggalkan emitter dengan tenaga kinetik tertentu. Nah, mereka tetap beranggapan bahwa elektron ini mental, dia pasti ada energi kinetik karena bergerak ya, karena ini masih pandangan klasik. Dengan tenaga kinetik tertentu yang secara berangsur-angsur energi kinetiknya menghilang. Lama-kelamaan dia turun karena dilawan oleh apa? Potensial penghalang antara plat emitter dan plat kolektor. Ya, penggambarannya secara grafik seperti ini. Ini adalah arus listrik. Arus listriknya dia semakin ke sana, mungkin ke sini ya. Ke sana semakin besar. Ini adalah beda potensial antara kutub negatif sama kutub positif. Ketika tidak ada beda potensial atau nol, arusnya masih tetap ada meskipun kecil. Ya, ini bedanya misalkan intensitas, ini kita bedakan nih intensitas lampu yang sinar yang pertama, ini intensitas yang kedua. Ya, jadi ketika beda potensialnya menuju positif kan lempengnya positif ya. Nah, elektron itu makin senang, ya kan? Elektron yang dipentalkan oleh plat emitter itu makin senang dia. Makin loncatlah dia, semakin positif kan. Medan magnetnya ini makin positif, dia makin suka. Cuman ketika potensialnya diatur sehingga sedemikian rupa dia menuju ke arah medan negatif, nah ternyata ketika medan negatif ini meskipun intensitasnya diperbesar, tidak ada arus yang sama sekali. Jadi di sini arusnya itu nol. Sini nol ya. Ini nol artinya tidak ada arus. Di sini nol. Jadi maupun intensitas pertama arusnya nol. Intensitas yang kedua harusnya nol. Kalau bikin intensitas lagi juga harusnya nol. Nah, ini pada angka potensial tertentu. Menarik. Nah, potensial tertentu inilah yang
ditelisik oleh para fisikawan termasuk Albert Einstein. Ini dikenal sebagai potensial penghenti, artinya medan negatif ini menghentikan lompatan elektron sehingga tidak akan muncul lagi arus listrik. Tafsiran klasik yang dipahami seperti yang pernah disebutkan 6 gagasan utama fisika klasik menyimpulkan bahwa seharusnya elektron yang terlempar itu memperoleh energi kinetik. Ya, ini benar ya. Karena memerlukan energi atau tenaga untuk dia bergerak. Berarti ada energi kinetik yang berkaitan sama kelistrikan. Nah, dari berkas sinar yang mengenai permukaan logam. Jadi ketika dia loncat dari permukaan logam itu ada energi kinetik. Artinya ada pengkonversian energi dari cahaya menjadi kinetik. Terpentalnya elektron tidak dipengaruhi dari intensitas cahaya yang diberikan. Nah, ini hasil temuannya Lennard, karena harusnya logikanya ketika kita berjalan ke pantai, kemudian ketemu ombak yang besar, semakin besar ombak yang kita lihat, itu tentunya akan membawa koral-koral yang banyak kan. Kalau kita bayangin energi cahayanya adalah gelombang, kan cahaya di sana masih dianggapnya sebagai gelombang kan, gelombang ombak. Di dalam-dalamnya ada misalkan elektron, sehingga ketika gelombangnya tinggi, besar, maka harusnya elektron itu akan besar. Tapi ternyata yang didapat bukan koral. Nah, ini disadari oleh Lennard. Jadi ternyata intensitas itu tidak berpengaruh ketika menemui potensial penghalang. Mau setinggi apapun, ketika potensial penghalang tersebut ternyata mematikan jumlah arus yang mengalir. Nah, ini cukup sulit dicerna apa hubungannya antara tegangan tegangan yang diberikan terhadap aliran arus dan cahaya. Jadi cahaya ini seperti apa nih? Cahaya kan kita tahu faktornya adalah ada frekuensi kan. Apakah frekuensi ini ada hubungannya dengan apa? Tegangan. Nah, ini seperti apa dan kenapa harus dia bernilai tertentu? Jadi untuk bisa melewati potensial penghalang ini kok ternyata harus apakah frekuensi tertentu saja yang diperbolehkan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Tidak cocok dengan penafsiran klasik yang menyatakan bahwa gelombang laut yang tinggi akan membawa koral yang banyak. Tidak cocok. Jadi tidak melihat dari besarnya koral, tapi cocokannya apakah gelombang itu bisa menghantarkan elektron atau tidak. Seperti itu. Kemudian permasalahan ini dikuak oleh Einstein persisnya pada tahun 1905 ketika itu dia menuliskan sebuah paper di Annalen der Physik berbahasa Jerman. Nih saya dapatkan paper aslinya dalam bahasa Jerman ya. Yang bisa bahasa Jerman mungkin bisa melatih untuk latihan membaca ini. Albert Einstein, ditulis oleh Albert Einstein. Einstein di sini mulai mengusulkan ide tentang mungkinkah ketika dia elektron itu kan partikel, dia bisa mental tentunya harus dengan partikel juga. Nah, apakah cahaya ini dia bertindak sebagai partikel? Nah, menarik. Cahaya itu kan orang mengetahui sebagai gelombang kan, gelombang elektromagnetik. Kok dia bisa dianggap partikel? Apakah seperti apa? Apakah seperti berupanya seperti apa? Ini sangat membingungkan. Einstein pada saat itu sudah hafal atau sudah akrab dengan fenomena efek fotolistrik dan dia juga sudah mengetahui hukum radiasi Planck. Tapi dia kurang menyukainya Planck karena Planck itu dia menganggapnya bahwa Planck itu murni teoretik
perhitungan saja sehingga cocok dengan hasil eksperimen. Dia lebih mengetahui lebih menyukai hasil-hasil eksperimen langsung seperti yang dilakukan oleh rekannya Planck. Siapa itu? Wilhelm Wien yang menghasilkan hukum Wien. Pada tahun 1905 ini, permasalahan efek fotolistrik dipercahkan Einstein itu ketika dia usia 26 tahun. Makanya tahun 1905 ini dikenal sebagai tahun keajaiban Einstein karena pada usia tersebut Einstein mengeluarkan 5 paper sekaligus dalam rentang waktu 1 tahun dengan isi yang sangat menggugah keilmuan fisika. Paper Einstein yang menguak efek fotolistrik secara bahasa Inggrisnya ditranslasikan sebagai On a Heuristic Point of View about the Creation and Conversion of light. Ini heuristik seperti apa ya? Jadi ceritanya dia mendapatkan saran pada saat itu dia sudah berkeluarga dengan Mileva Merrick. Dia mempunyai Einstein masih dapat 1 anak. Kemudian mereka berdiskusi pada saat itu Einstein dibantu oleh istrinya sedang mencoba memecahkan persoalan efek fotolistrik ini yang papernya Lennard, kemudian papernya Hertz. Nah, Einstein mengusulkan bahwa radiasi pancaran kan berarti gelombang ya, dipandang sebagai kumpulan partikel atau dikenal sebagai foton. Nah ini ada kata paket energi sebesar HF. Pada mulanya dia hanya ingin mengusulkan itu paket energi itu sebanding harus dengan frekuensi. Karena dia mulai curiga bahwa frekuensi itu ciri khas dari cahaya, masing-masing cahaya. Tapi Einstein belum menyadari bahwa F itu ternyata berhubungan langsung dengan VO. Nah, ini Einstein itu disadarinya itu setelah ketika ada eksperimen, karena ini papernya Einstein ini murni teori saja, coret-coretannya. Kalau kalian baca search di internet dengan heuristic point ini ditranslasikan dalam bahasa Inggris, maka di situ dilihat memang murni Einstein hanya mengusulkan berdasarkan teori. Nah, karena diusulkan itulah dia khawatir tidak diterima oleh jurnal bergengsi tersebut. Istrinya mengusulkan dengan kata heuristik, sehingga seperti kayak penelitian yang nanggung yang harusnya ada penelitian lanjutnya, tapi dengan secara teori matematik itu bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu kira-kira. Nah, ini lihat, misalkan ini adalah lempeng logam, dia punya kedalaman tertentu, kemudian elektronnya adalah paling bawah, ini artinya yang paling sulit loncat, kemudian ini energi foton cahaya dengan membawa frekuensi. Nah, ini sebenarnya orang-orang teori itu membayanginnya juga tetap aja. Einstein juga membayanginnya seperti ini. Oh, yang sudah pengalaman nyatanya dia dapat, oh ternyata ketika datang ini mental permukaan logam. Berarti ada suatu penghalang. Nah, ini mungkinkah yang penghalang ini adalah sebuah lubang dengan kedalaman fungsi kerja P. Sehingga kalau dia mau loncat, maka dia harus punya kekuatan energi minimal sebesar P. Energi minimum sebesar P. Nah, ini kecurigaan-kecurigaan seperti ini menjadi dasar para fisikawan teoretik untuk menyusun persamaan. Nah, kemudian karena energinya Einstein mulai mengusulkan bahwa HF persamaan yang Planck itu sebanding dengan energi kinetik sama potensial kerja. Jadi kalau misalkan elektron mau loncat dalam suatu plat, maka dia harus melewati P-nya, potensial kerja, sama energi kinetiknya sendiri untuk dia bisa bergerak lewat gitu kan, sehingga menggapai kolektor kan, dari emitter ke kolektor. Berarti sederhananya H
Ini simple sebenarnya, mudah sekali diingat, tapi di sini mengandung konsekuensi yang sangat penting. Ya, karena orang pada saat itu belum memikirkan bahwa ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan potensial kerja, apa yang dimaksud dengan energi kinetik. Einstein masih menggunakan penafsiran klasik ya, karena memang ini kokoh tidak bisa terbantahkan. Sehingga secara datanya eksperimen yang fungsi kerja itu adalah perkalian dari elektron dikali besarnya potensial yang diberikan, sehingga pada potensial tertentu itu menolakkan nilai standar dari potensial kerja dari bahan tersebut, apakah logam, sehingga potensial P itu bisa sebanding juga dengan HV, tapi V-nya V0 frekuensi ya, ini frekuensi, kalau ini frekuensi ya, ini frekuensi, kalau ini potensial. Bedakan ya, jangan lupa. Kemudian lempeng logam yang dipasang pada tegangan penghenti tertentu atau VO, ketika kita mencapai titik VO ini tidak ada arus elektron yang melewati rangkaian listrik. Energi elektron itu perlu diingat tidak berpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh intensitas sinar. Intensitas hanya berkaitan dengan jumlah foton. Jumlah foton itu nanti berkaitan sama banyaknya arus, tapi kemunculan arusnya itu dipengaruhi oleh bukan intensitas, tapi frekuensi tertentu. Kemudian, ini dia, kita mengetahui rumusnya seperti ini ya. HV sama dengan potensial kerja kali energi kinetik. Ini kita uraikan HV-nya, frekuensi, sama dengan E kali potensial kerja ditambah energi kinetik, kita mengetahui setengah M, V-nya VV elektronnya. Nah, sehingga kalau misalkan kita uraikan V sama dengan E per H potensial kerja ditambah, ini konstanta ya, konstanta kita tulisnya berarti EK aja, EK per H. Nah, dari sini kelihatan nih, nah dari sini secara eksperimen dan juga mulai menyadarkan Einstein bahwa frekuensi berpengaruh terhadap potensial kerja. Nah, ini dia mulai terkuak ya. Nah, ini kan nilainya E per H ini kan konstanta ya. Ini juga nilainya konstanta, maka akan didapatkan Einstein bercuriga. Nah, pasti akan didapatkan grafiknya itu linier. Grafiknya akan didapatkan linier. Nah, cuman ini belum ada orang yang membuktikannya. Grafiknya itu pasti akan linier antara apa? Potensial dan frekuensinya. Jadi hanya dipengaruhi ciri khas frekuensinya, ini potensial ya, ini frekuensi. Ciri khasnya seperti itu. Nah, kemudian yang membuktikannya adalah siapa? Nah, ini tidak mempengaruhi tegangan penghenti yang hanya bergantung pada frekuensi. Nah, ini hanya frekuensi A, misalkan tembaga, ini frekuensi nikel, ini frekuensi ini, sehingga kalau misalkan kita mau mementalkan elektron dari masing-masing logam ini, yang kita cari bukan ngegedein intensitas, tapi berapa fungsi kerjanya, P-nya. Fungsi kerjanya berapa? V0. Kalau fungsi kerjanya berapa, berarti kita konversi ke berapa frekuensinya. Nah, gitu, sehingga kita bisa mendapatkan emisi dari elektron masing-masing logam tersebut yang dimananya kasusnya adalah linier. Ini energi fotolistriknya. Yang mengujinya ini adalah Einstein itu kan sebenarnya dia mengusulkan ide yang sangat menentang fisika klasik, di mana cahaya itu yang tadinya gelombang dianggap juga sebagai partikel sekaligus. Nah, ini kan tidak dibolehkan bahwa energi itu harus diungkapkan dalam dua bentuk fisik. Pertama, apakah gelombang atau partikel. Nah, ini Einstein bilang bahwa ini berupa partikel padahal cahaya ya. Nah, ini adalah Robert Millikan
ilmuwan Amerika Serikat dengan teknologi yang lebih canggih membuktikan berkali-kali bahwa ternyata grafik yang diperoleh itu konsisten dengan apa yang diungkapkan Einstein, berbentuk linier terhadap apa? Frekuensi dan tegangan potensial penghentinya. Ini untuk masing-masing ya. Dan menariknya lagi, Millikan juga membuktikan secara eksperimen besar dari apa? H nih, lihat nih. H itu apa? Konstanta Planck, tuh betul ya. Konstanta Planck sebentar 6,56 kali 10 pangkat minus 36 ya. Berapa itu? Ya, di situ mendapatkan serupa dengan konstanta Planck. Nah, Millikan ini sebenarnya tidak suka dengan Einstein karena Einstein telah menyerang. Tidak sukanya itu bukan apa-apa ya, karena mungkin selain Einstein juga berkebangsaan Jerman kan, karena pada saat itu kan masa-masanya Nazi ya. Kemudian Millikan juga seorang ilmuwan dari Amerika Serikat dan dia seorang fisikawan klasik garda depan. Tapi selama dia hampir 10 tahun membuktikan percobaan berkali-kalinya Einstein, ternyata membuktikan justru malah pandangannya Einstein, kecurigaannya Einstein, hipotesisnya Einstein dari paper 1905-nya tuh kan. 1905 hampir berapa? Dia mengerjakan tahun 1912, hampir 10 tahun menerbitkan bahwa efek fotolistrik itu adalah sesuai dengan gagasan Einstein bahwa cahaya itu dia memiliki sifat partikel, itu pukulan telak buat Robert Millikan. Ya, meskipun demikian Robert Millikan mendapatkan Piala Nobel pada tahun 1923 atas penemuannya terhadap eksperimen efek fotolistrik. Jadi dari kebencian makanya akhirnya didapatkan penghargaan. Nah, ini perumusan Einstein yang tadi ini diulas sekilas bahwa Einstein perumusannya itu dia berangkatnya bukan dari hukum radiasi Max Planck yang berhasil karena dianggapnya itu sebagai teori, tapi dia melihat dari fenomenologis, artinya rumus yang berangkat dari fenomena ini, perumusannya Wien yang kemarin sempat dijelaskan bahwa sahih pada frekuensi tinggi untuk radiasi benda hitam ya. Radiasi benda hitam kan rumusnya Wien kan seperti ini ya, ada pada radiasi benda tinggi dia bercocok, tapi kalau pada radiasi itu dia tidak cocok. Nah, ini dia. Ini Einstein itu menuliskan yang tadi ya, yang HV sama dengan HV0 tambah energi kinetik. Nah, seperti ini ya awalnya. Ini ada ungkapannya kalau kalian baca di papernya itu, atau itu bisa diungkapkan bisa seperti ini. HV0 sama dengan HV energi total dikurangi energi kinetik. Seperti itu ya. Menarik. Nah, dia judulnya adalah On Generation of Cathode Rays by Illumination of Solid Body. Jadi dia sedang bercerita tentang bahwa lempeng besi atau logam atau katoda ketika disinari atau ditembakkan cahaya katoda, dia akan mengiluminasi, akan berpendar terang. Seperti itu. Kira-kira seperti itu teori tentang efek fotolistrik. Jadi dalam pengerjaan sebuah teori, orang juga perlu beranggapan-beranggapan dan menggunakan konsep-konsep yang sudah bertahan lama ya, seperti tadi kan energi kinetik, sehingga kita bisa menemukan persamaan yang untuk walaupun itu gagasannya benar-benar baru gitu kan, kita mengatakan sesuatu yang baru. Jadi kemudian teori juga tidak hanya matematik juga, tapi sebuah gagasan grafis, gambar atau grafik itu bisa membantu dalam penafsiran teori yang baru.